Suara jangkrik malam itu mati serempak. Bukan karena angin, bukan karena hujan, tapi karena sesuatu yang lebih besar, lebih tua, dan lebih jahat dari kegelapan itu sendiri, sedang lewat. Di selatan Jawa, membentang hutan yang namanya saja sudah membuat bulu kuduk merinding, Alas Purwo. Tempat yang dipercaya sebagai pusaran energi gaib Nusantara, gerbang antara dunia manusia dan alam lelembut. Para resi dan petapa dulu datang ke sini untuk bertapa, mencari pencerahan. Tapi mereka yang datang dengan hati tidak bersih, tidak pernah kembali. Namun bukan hutan itu yang paling ditakuti warga sekitar. Di jalan-jalan berliku yang membelah kegelapan Alas Purwo, pada malam-malam tertentu, Kamis Kliwon, Jumat Legi, dan Jumat Kliwon, sesosok bis tua melintas. Bis hitam pekat, tanpa lampu, tanpa suara mesin. Hanya deru angin yang tiba-tiba membeku saat ia lewat. Mereka menyebutnya bis malam. Para sopir truk yang berpapasan dengannya punya satu aturan tak tertulis. Minggir, diam, jangan menatap. Tapi kadang, mata kita lebih penasaran daripada nyali kita berani. Dan saat mata itu nekat melihat ke balik jendela bis yang buram, mereka melihat sesuatu yang tak akan pernah bisa mereka lupakan. Penumpang. Puluhan penumpang duduk tegak, kepala menunduk, mata kosong menatap ke depan. Tidak bergerak. Tidak berkedip. Seperti patung lilin yang membusuk perlahan. Namun kadang, di sela-sela kehampaan itu, ada satu wajah yang berbeda. Satu wajah yang menangis. Satu wajah yang menekan telapak tangan ke kaca, berusaha keluar, berusaha minta tolong. Jangan tertipu. Itu bukan permintaan tolong. Itu umpan. Karena di dalam bis itu, ada kursi kosong yang selalu menanti. Satu kursi untuk satu jiwa baru. Dan jika kau cukup bodoh untuk menatap terlalu lama, mengejar, atau, lebih gila lagi, menaiki bis itu, selamat datang di perjalanan terakhirmu. Selamat datang di dalam bis malam menuju Alas Purwo. Di sini, tidak ada yang namanya turun sebelum waktunya. Di sini, kau akan duduk diam selamanya. Sampai ada orang bodoh berikutnya yang menggantikanmu. Angin malam di selatan Jawa terasa berbeda. Tidak hanya dingin, tapi juga lembab, membawa bau tanah basah dan bunga misterius yang tak dikenal. Di sebuah warung kopi pinggir jalan yang hanya berdinding anyaman bambu, Samad menuang kopi panas ke cangkir sengnya. Matanya, yang sudah terbiasa dengan gelap, terus tertuju pada tikungan hitam di ujung jalan. Pak Samad, beneran tadi malam lewat lagi? Tanya Agus, sopir truk pasir yang biasa singgah untuk melepas lelah. Samad tidak menjawab cepat. Ia menyeruput kopinya, membiarkan uap panas menyegarkan raut wajahnya yang keriput. Bukan cuma lewat. Dia berhenti. Agus menegakkan badan. Berhenti? Di mana? Tepat di tikungan sana. Lampunya mati. Cuma rembulan yang nyorotin badan bisnya. Tua, kusam, tapi catnya hitam mengkilap kayak baru dicat pakai aspal. Samad menjabat jidatnya yang dingin. Dia diam di situ, kayak lagi nunggu penumpang. Padahal, di tengah hutan jati ini, mana ada penumpang tengah malam buta? Cerita tentang bus malam itu sudah lama beredar. Bukan bus biasa. Ia muncul tanpa pola yang pasti. Meski kata orang-orang tua, ia paling sering melesat pada malam Kamis Kliwon, Jumat Legi, dan Jumat Kliwon. Rutenya selalu sama,
Dari utara, melintasi jalan berliku ini, menuju selatan. Menuju Alas Purwo. Hutan yang dipercaya sebagai tempat lahirnya spiritualisme Jawa, gerbang menuju dimensi lain. Para sopir truk seperti Agus sudah hafal. Jika melihat bis tua berwarna hitam pekat tanpa lampu, tanpa suara mesin, melaju di tengah jalan, mereka harus minggir. Jangan pernah menyalip. Jangan pernah membunyikan klakson. Dan yang terpenting, jangan pernah menatap terlalu lama ke jendelanya. Saya lihat penumpangnya semalam. Gus, bisik Samad, suaranya nyaris tertelan desiran angin. Penumpang? Bukannya bis itu kosong? Agus ikut berbisik. Iya. Kosong. Setiap yang lihat pasti bilang begitu. Tapi semalam, saya lihat mereka. Di balik kaca jendela yang buram. Banyak. Mereka duduk semua. Tapi bukan duduk kayak orang hidup. Mereka duduk kaku, tegak, kepala sedikit menunduk. Matanya kosong, menatap lurus ke depan. Bayangan itu membuat bulu kuduk Agus meremang. Bapak nggak salah lihat? Samad menggeleng. Tiba-tiba, pintu bis itu terbuka dengan sendirinya. Suaranya kerek panjang dan menyayat. Kayak jeritan. Dari dalam, nggak ada lampu, cuma gelap gulita. Tapi dari kegelapan itu, saya dengar suara. Suara orang batuk-batuk kecil. Terus bis itu tutup lagi, dan pergi perlahan. Menghilang di tikungan, tanpa suara mesin. Agus menelan ludah. Ia buru-buru menghabiskan kopinya, berniat segera pulang. Saat ia berdiri dan merogoh saku untuk membayar, matanya tertumbuk pada sesuatu di kejauhan. Dari arah utara, 2 titik lampu menyala redup. Semakin dekat, semakin jelas bentuknya. Sebuah bus besar, berwarna hitam, melaju tanpa suara di tengah jalan yang sepi. Dan Agus sadar, jalan itu sudah dia lewati. Tidak mungkin ada bus dari arah utara. Karena satu-satunya bus yang lewat malam ini, baru saja lewat dari selatan. Agus membeku. Kopi di tangannya tumpah membasahi celana, tapi ia tak merasakan panasnya. Bus hitam itu melaju lambat, sangat lambat, seolah sedang berparade. Lampu depannya tidak menyinari aspal, hanya menghasilkan bias cahaya pucat seperti kunang-kunang sekarat. Dan saat bus itu tepat berada di depan warung, samar-samar Agus melihat ke dalam. Pintu bus yang tertutup itu tidak sepenuhnya rapat. Ada celah tipis. Dan dari celah itu, ia melihat apa yang Samad baru saja ceritakan. Sosok-sosok duduk tegak. Puluhan pasang mata kosong menghadap ke depan, tidak bergerak. Namun di bagian paling belakang, di kursi yang hanya terkena sedikit cahaya rembulan, Agus melihat sesuatu yang berbeda. Seorang perempuan muda, dengan rambut panjang tergerai, menempelkan wajahnya ke kaca. Telapak tangannya ditekan ke permukaan kaca yang buram, seolah ingin keluar. Matanya tidak kosong. Matanya terbuka lebar, penuh teror, dan menangis. Mulutnya bergerak-gerak membentuk kata, meski tidak ada suara yang keluar. Kata itu adalah, tolong. Bus itu terus bergerak. Agus yang biasanya berani, kali ini merasa kakinya lemas. Ia bukan pengecut, tapi tatapan perempuan itu menusuk ke dalam jiwanya, memohon, menyayat hati. Tanpa berpikir panjang, Agus berlari ke arah truknya.
Tangannya gemetar saat menyalakan mesin. "Gila kau, Gus." "Gila?" umpatnya sendiri. Tapi bayangan perempuan itu terus menghantuinya. Dalam sekejap, ia mengambil keputusan gila. Ia akan mengejar bus itu. Bukan untuk menaikinya, tapi setidaknya untuk melihat lebih jelas. Mungkin saja ia bisa mencatat nomor polisinya, atau memastikan apakah itu benar-benar perempuan yang butuh pertolongan. Truk tua Agus meraung. Ia melaju kencang menembus tikungan. Namun anehnya, bus hitam itu selalu terlihat di depan. Tidak semakin jauh, tidak semakin dekat. Seperti ilusi. Di tikungan ketiga, Agus berhasil memepetnya. Ia bisa melihat bodi bus yang kusam, cat hitam yang mengelupas di beberapa bagian. Di kaca belakang, tertempel stiker lusuh bertuliskan, PO Senja, tujuan akhir, Alas Purwo. Perempuan di kursi belakang itu masih ada. Kali ini ia menoleh. Wajahnya pucat pasi, tapi cantik. Air mata membasahi pipinya. Ia menekan telapak tangan lebih kuat ke kaca. Agus, dengan nekat, membunyikan klakson truknya. TOT. Seketika, semua kepala penumpang di dalam bus itu bergerak. Serempak, tanpa suara, puluhan kepala menoleh ke arah Agus. Mata mereka, yang tadinya kosong, kini menatap tajam ke arahnya. Dan mulut mereka tersenyum. Senyum yang sama, lebar, aneh, dan mengerikan. Perempuan tadi pun ikut tersenyum, tapi senyumnya berbeda. Senyum itu adalah senyum kemenangan. Di balik kemudi bus, yang selama ini kosong, tiba-tiba terlihat samar-samar sosok supir bertopi. Ia menatap Agus melalui kaca spion. Matanya menyala merah, dan bibirnya berkata tanpa suara, "Kursi masih kosong di sebelahku." Agus menginjak rem mendadak. Truknya oleng dan hampir terguling. Keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Ketika ia mengangkat wajah, bus hitam itu sudah tidak ada. Hilang begitu saja di tikungan gelap, seolah ditelan bumi. Hanya ada kabut tipis yang mulai menyelimuti jalan. Dengan napas tersengal, Agus memutar balik truknya. Ia harus kembali ke warung Samad. Ia harus cerita pada seseorang. Sepanjang jalan, pikirannya kacau. Senyum serempak para penumpang itu tidak akan pernah bisa ia lupakan. Sesampainya di warung, Samad sedang membereskan gelas. Wajah tua itu pucat saat melihat Agus. "Gus, kamu tadi mengejarnya?" Agus mengangguk lemas. Ia lalu menceritakan semua yang dilihatnya, termasuk perempuan yang menangis dan senyum mengerikan itu. Samad menghela napas panjang. "Kamu sudah melakukan kesalahan besar, Gus. Gak boleh ngejar, gak boleh ngeklakson. Sekarang kamu sudah memberi perhatian. Mereka tahu kamu bisa melihat mereka. Tapi Pak, perempuan itu dia nyata. Dia minta tolong." Samad menggeleng. "Itu penumpang terakhir, Gus. Dia naik minggu lalu. Namaku tahu dari mulut ke mulut, dia pendaki yang tersesat di sekitar pantai selatan. Dicari, nggak ketemu. Sekarang dia sudah jadi bagian dari mereka. Dan saat dia menangis di jendela, itu bukan minta tolong. Itu umpan." "Umpan?" "Ia mencari pengganti. Supaya ia bisa turun. Dan klaksonmu tadi, itu seperti jawaban. Kamu menerima umpannya."
Agus merasa dunia berputar. Lalu, apa yang harus saya lakukan? Minggu depan, Jumat Kliwon. Mereka akan datang lagi. Kali ini, bukan hanya lewat. Mereka akan menjemputmu. Jika kau naik, kau takkan kembali. Jika kau lari, mereka akan kejar. Satu-satunya cara. Samad berhenti, menatap Agus dengan sorot mata yang tidak biasa. Kau harus naik, tapi jangan pernah duduk. Kau harus turun sebelum bus memasuki gerbang Alas Purwo. Di perempatan tengah hutan, sebelum sungai, bus akan berhenti sejenak. Itu satu-satunya kesempatan. Agus tidak tidur semalaman. Pikirannya dipenuhi rencana gila. Ia tidak mau mati. Ia tidak mau menjadi penumpang abadi. Tapi di balik ketakutannya, ada rasa penasaran yang menggebu-gebu. Siapa sebenarnya supir itu? Kemana bus itu pergi? Dan apakah perempuan itu benar-benar bisa diselamatkan? Malam Jumat Kliwon tiba lebih cepat dari perkiraan. Agus sudah bersiap. Ia memakai jaket tebal, membawa senter, dan sebilah golok warisan ayahnya yang katanya bertuah. Ia berdiri di tikungan yang sama, tempat bus itu pertama kali muncul. Tangannya memegang erat golok, membaca doa menurut keyakinannya. Angin malam bertiup lebih kencang. Bau tanah basah dan bunga misterius itu semakin kuat. Lalu, dari kejauhan, lampu redup itu muncul kembali. Bus hitam melaju perlahan, tanpa suara. Dan kali ini, pintunya terbuka otomatis saat berada tepat di depannya. Dari dalam, suara batuk-batuk kecil yang sama terdengar. Lalu, suara supir yang parau bergema di kepala Agus, bukan di telinga. Silakan masuk, nak. Perjalanan terakhirmu sudah tiba. Tapi ingat, di bus ini, semua penumpang adalah tamu istimewa. Mereka tidak pernah sendirian. Mereka akan menemanimu sampai selama-lamanya. Agus tidak tidur semalaman. Pikirannya dipenuhi rencana gila. Ia tidak mau mati. Ia tidak mau menjadi penumpang abadi. Tapi di balik ketakutannya, ada rasa penasaran yang menggebu-gebu. Siapa sebenarnya supir itu? Kemana bus itu pergi? Dan apakah perempuan itu benar-benar bisa diselamatkan? Malam Jumat Kliwon tiba lebih cepat dari perkiraan. Agus sudah bersiap. Ia memakai jaket tebal, membawa senter, dan sebilah golok warisan ayahnya yang katanya bertuah. Ia berdiri di tikungan yang sama, tempat bus itu pertama kali muncul. Tangannya memegang erat golok, membaca doa menurut keyakinannya. Angin malam bertiup lebih kencang. Bau tanah basah dan bunga misterius itu semakin kuat. Lalu, dari kejauhan, lampu redup itu muncul kembali. Bus hitam melaju perlahan, tanpa suara. Dan kali ini, pintunya terbuka otomatis saat berada tepat di depannya. Dari dalam, suara batuk-batuk kecil yang sama terdengar. Lalu, suara supir yang parau bergema di kepala Agus, bukan di telinga. Silakan masuk, nak. Perjalanan terakhirmu sudah tiba. Tapi ingat, di bus ini, semua penumpang adalah tamu istimewa. Mereka tidak pernah sendirian. Mereka akan menemanimu sampai selama-lamanya. Orang tua itu tertawa kecil, suara yang keluar seperti gemerisik daun kering. Lalu ia memutar lagi lehernya ke depan. Agus menarik napas lega. Perjalanan berlanjut. Agus melihat sekelilingnya dengan lebih teliti. Ada penumpang berbagai macam,
Pria tua berpakaian khas zaman kolonial, perempuan muda dengan gaun lusuh, anak kecil yang memeluk boneka usang, bahkan seorang tentara dengan seragam lusuh zaman perang. Semuanya duduk diam, namun sesekali mereka bergerak, menggeliat, atau bergumam pelan. Mereka seolah hidup dalam mimpi buruk yang abadi. Di luar jendela, Agus melihat pemandangan yang aneh. Pepohonan tumbuh terbalik, akarnya di atas. Langit berwarna oranye keunguan, dan di kejauhan, ia melihat siluet gerbang besar yang menjulang. Alas Purwo. Gerbang itu. Bus mulai melambat. Di depan, terlihat perempatan tanah dengan sebuah sungai kecil melintas. Ini dia, pikir Agus. Kesempatan untuk turun. Ia berjalan cepat menuju pintu belakang. Namun saat ia akan menekan tombol pintu, tangannya dipegang oleh seseorang. Agus menoleh. Perempuan itu kini berdiri di sampingnya. Genggamannya kuat dan dingin. Ia tersenyum, tapi matanya kosong dan berkaca-kaca. "Jangan turun di sini," bisiknya. "Ini jebakan. Ini bukan perempatan yang dimaksud Samad. Lihat." Ia menunjuk keluar jendela. Di pinggir sungai, berdiri sesosok pria tua bertopi, tersenyum lebar. Itu adalah Samad. Dan di sebelah Samad, berdiri Agus yang lain, sedang menatap dirinya dengan ketakutan. Agus tersentak. Ia menatap bayangan dirinya di luar jendela. Itu benar-benar dirinya, dengan jaket yang sama, golok yang sama, dan ekspresi ketakutan yang sama. Lalu siapa dirinya sekarang? Perempuan itu menarik tangannya. Itu dunia nyata, itu kamu yang dulu. Sekarang, kamu sudah setengah jalan menjadi kami. Jika kamu turun di perempatan ini, kamu akan terperangkap di antara dua dunia. Tidak mati, tidak hidup. Selamanya. Lalu apa yang harus kulakukan? Tanya Agus, suaranya bergetar. Cari supirnya. Hadapi dia. Hanya dia yang bisa memutuskan. Jika kamu bisa membuatnya turun, kita semua bisa bebas. Kursi ini adalah penjaranya. Dan dia adalah sipirnya. Bus kembali melaju, meninggalkan perempatan dan bayangan Agus yang lain di belakang. Perempuan itu kembali ke kursinya. Agus kini bertekad. Ia berjalan menuju bagian depan bus, melewati kursi-kursi yang dihuni mayat hidup. Semakin ke depan, semakin dingin udaranya. Napasnya berubah menjadi uap putih. Di kursi paling depan, di belakang supir, ada satu kursi kosong. Satu-satunya kursi kosong di seluruh bus. Di sandaran kursi itu, terukir nama-nama. Ratusan nama. Dan di bagian paling bawah, terukir nama baru yang masih basah, Agus. Agus menelan ludah. Ia menatap ke arah supir. Sosok itu duduk tenang, memegang setir dengan tangan kiri. Ia memakai topi pet lusuh dan jas hujan tua. Wajahnya tidak terlihat, hanya punggung yang sedikit membungkuk. "Siapa kau sebenarnya?" tanya Agus. Supir itu tidak menjawab. Bus terus melaju, memasuki kawasan Alas Purwo yang lebih dalam. Pepohonan di luar kini terlihat seperti tangan-tangan raksasa yang mencakar langit. "Siapa kau?" tanya Agus lagi, lebih keras. Kali ini, supir itu menoleh sedikit. Hanya sedikit. Cukup untuk memperlihatkan profil wajahnya yang pucat, dengan kulit seperti kertas tua. Ia tersenyum, memperlihatkan deretan gigi hitam yang runcing. "Aku hanya supir,"
Nak, yang menjalankan tugas mengantar mereka yang tersesat ke tempat peristirahatan terakhir. Supir itu terkekeh. Neraka, surga, semua sama di mataku. Yang ku tahu, mereka semua pernah punya pilihan, seperti dirimu. Dan mereka semua memilih naik. Aku tidak memilih. Aku dipaksa. Dipaksa? Atau kau penasaran? Supir itu balik bertanya. Kau mengejarku. Kau membunyikan klakson. Kau naik ke busku. Kau pikir itu semua kebetulan? Tidak ada yang kebetulan di sini. Agus terdiam. Supir itu benar. Ada rasa penasaran yang membawanya ke sini. Tapi sekarang bukan waktunya untuk menyalahkan diri. Aku ingin turun. Aku ingin bebas. Bebas? Supir itu tertawa keras, tawa yang menggema di seluruh bus. Semua penumpang serentak menoleh. Kau pikir mereka tidak ingin bebas? Lihat mereka. Mereka sudah mencoba segala cara. Tapi kau tahu apa yang mereka lupakan? Untuk bebas, seseorang harus menggantikan aku. Dan kau tahu siapa yang paling pantas menggantikan aku? Supir itu akhirnya berbalik sepenuhnya. Agus menjerit. Wajah di depannya bukan wajah asing. Itu adalah wajah yang ia lihat setiap pagi di cermin. Wajahnya sendiri. Tapi lebih tua, lebih keriput, dengan mata yang hitam pekat dan senyum yang kejam. Selamat datang di kursi supir, Agus. Aku sudah lelah. Sekarang giliranmu. Agus mundur terhuyung. Ia menabrak kursi kosong di belakangnya. Kursi dengan namanya sendiri. Tubuhnya terasa ringan, dan anehnya, ia merasa ada kekuatan asing yang menariknya untuk duduk di sana. Jangan, teriak perempuan itu dari kejauhan. Jangan duduk di kursi manapun. Tapi tubuh Agus seperti kehilangan kendali. Lututnya gemetar, matanya berat. Ia ingin duduk, beristirahat, melepaskan lelah. Namun di sela-sela kesadarannya yang mulai pudar, ia teringat pesan Samad, jangan pernah duduk. Dengan sisa tenaga, Agus mencengkeram tiang besi di sampingnya. Keras. Hingga buku-buku jarinya memutih. Ia melawan tarikan magis dari kursi itu. Supir berwajah dirinya sendiri tertawa. Lucu. Melawan takdir. Kau pikir bisa? Aku dulu juga berpikir begitu. Tapi lihat dirimu sekarang. Kau sudah setengah mati. Hanya masalah waktu. Agus tidak menjawab. Ia memejamkan mata, mencoba mengingat siapa dirinya. Ia Agus, sopir truk pasir, yang punya istri dan anak di rumah. Ia tidak boleh menyerah. Ia harus pulang. Di luar jendela, bus mulai melambat. Sebuah gerbang besar berwarna hitam dengan ukiran menyeramkan terbuka perlahan. Di balik gerbang itu, hanya ada kegelapan total. Kehampaan. Tidak ada suara, tidak ada cahaya. Itu dia gerbang terakhir, bisik supir. Setelah ini, tidak ada kembali. Agus membuka mata. Ia melihat ke sekeliling. Semua penumpang kini berdiri. Mereka menatapnya dengan penuh harap. Mereka tahu, ini adalah kesempatan terakhir. Jika Agus gagal, mereka akan terlempar ke dalam kehampaan bersama bus ini selamanya. Agus meraih golok di pinggangnya. Dengan satu gerakan cepat,
Ia menghantamkan golok itu ke arah setir bus. Bukan untuk melukai supir, tapi untuk merusak kendali. "Apa yang kau lakukan?" teriak supir. Suaranya berubah menjadi raungan mengerikan. Setir itu patah. Bus oleng. Semua penumpang jatuh tersungkur. Lampu-lampu bus berkedip-kedip liar, lalu mati total. Gelap gulita. Dalam gelap, Agus merasakan tubuhnya ditarik dari belakang. Bukan oleh kekuatan jahat, tapi oleh tangan-tangan hangat. Tangan para penumpang. Mereka mendorongnya ke arah pintu darurat di samping. Cepat, suara perempuan itu. Dia akan bangkit lagi. Pintu darurat terbuka. Agus melompat keluar, jatuh berguling di tanah berpasir. Saat ia menengadah, bus hitam itu melaju ke arah gerbang. Namun gerbang itu mulai menutup. Bus itu tersangkut di tengah, separuh di dunia nyata, separuh di kehampaan. Lampunya berkedip-kedip, dan dari dalam terdengar jeritan supir yang memekakan telinga, bercampur dengan tawa puas dari para penumpang. Lalu, dengan ledakan kecil yang tidak mengeluarkan api, bus itu lenyap. Gerbang hitam itu pun menghilang, menyisakan hutan alas purwo yang sunyi. Agus terbangun di pinggir sungai kecil. Matanya kabur. Ia melihat seorang pria tua berlari ke arahnya. "Samad." "Gus. Gus. Syukurlah kau hidup." Samad memeluknya erat. Agus bingung. "Pak Samad, tadi saya lihat Bapak di perempatan." Samad menggeleng. "Itu bukan aku. Itu penjelmaan. Mereka bisa mengambil bentuk siapapun. Tapi kau selamat, Gus. Kau berhasil." Agus tersenyum lelah. Ia bangkit, merasakan tubuhnya sakit semua. Tapi ia hidup. Ia bebas. Sore harinya, Agus kembali ke rumah. Istrinya menangis histeris melihatnya pulang dalam keadaan compang-camping. Anaknya memeluknya erat. Agus merasa damai. Mimpi buruk itu sudah berakhir. Malam harinya, ia mandi dan bersiap tidur. Namun saat ia melewati cermin kamar mandi, ia berhenti. Jantungnya berdegup kencang. Di cermin itu, ia melihat bayangannya. Tapi di balik bahunya, samar-samar, terlihat kursi-kursi bus berjajar rapi. Dan di kursi paling depan, di belakang setir, duduk seorang supir bertopi. Supir itu menatapnya dari cermin. Agus menoleh ke belakang. Tidak ada siapa-siapa. Saat ia kembali menatap cermin, supir itu tersenyum. Lalu dari dalam cermin, terdengar suara parau yang dikenalnya baik. "Kau pikir kau bebas? Kursi ini memang hancur, tapi supirnya tidak pernah mati. Nak, kami hanya butuh ruang baru. Dan ruang baru itu adalah matamu." Sejak malam itu, setiap kali Agus bercermin, ia tidak hanya melihat dirinya sendiri. Ia melihat bus itu, berjalan lambat, menanti penumpang berikutnya. Dan ia tahu, suatu hari nanti, ketika ia lelah dan lengah, bus itu akan menjemputnya lagi. Kali ini, tidak akan ada yang bisa menolong.